Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Bu Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru ingatkan, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kemudian, anak-anak siapkan alat belajarnya supaya lebih siap dan lebih semangat lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar, supaya Allah memberikan kita kemudahan dan kesehatan. Anak-anak, apabila anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar, anak-anak bisa meminta tolong kepada ayah atau ibu untuk mendampingi kalian belajar. Jangan lupa, ucapkan dengan kata yang sopan. Dan ucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Anak-anak, kita masih belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalamanku di sekolah. Sudah siap ya kita mulai belajarnya? Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu Bu Guru berharap anak-anak dapat mendeklamasikan puisi. Yang kedua, Bu Guru berharap anak-anak dapat menghubungkan simbol Pancasila dengan pengamalan sila ketiga. Yang ketiga, Bu Guru berharap anak-anak dapat melakukan gerak lokomotor dengan benar. Beni anak yang pintar. Dia ditunjuk sekolah untuk mengikuti lomba membaca puisi. Puisi yang dibaca oleh Beni bertema tentang alam. Judulnya Kunang-Kunang. Anak-anak, sebenarnya Kunang-Kunang ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh A.T. Mahmud. Namun, lagu ini bisa dibaca menjadi sebuah puisi. Bu Guru akan mencoba membaca puisi Kunang-Kunang. Anak-anak, simak baik-baik ya. Nanti anak-anak bisa mencoba membaca puisi Kunang-Kunang. Kunang-Kunang, karya A.T. Mahmud. Kunang-kunang, hendak kemana? Kelap-kelip, indah sekali. Gemerlap, bersinar, seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang, terbang ke sini, ke tempatku. Singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggap di tanganku. Begitu ya anak-anak, cara membaca puisi Kunang-Kunang. Puisi dibaca dengan pelan agar terdengar lebih indah. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat di dalam puisi, supaya anak-anak lebih memahami isi puisi tadi. Kata yang pertama yaitu kata hinggap. Hinggap artinya bertengger setelah terbang. Contohnya, kupu-kupu hinggap di bunga-bunga. Burung hinggap di dahan pohon. Kata yang kedua yaitu kata hendak. Hendak artinya akan atau mau. Kata yang ketiga yaitu gemerlap. Artinya berkelap-kelip atau berkilauan. Jadi gemerlap itu adalah sebuah cahaya yang berkilauan. Kata yang berikutnya yaitu kata bintang. Bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Bintang ini muncul di malam hari ya anak-anak. Jadi ketika langitnya sedang cerah
anak-anak bisa keluar rumah untuk melihat bintang. Bintang yang berkelap-kelip di langit akan indah sekali. Jadi anak-anak, kunang-kunang adalah seekor binatang yang terbang di malam hari dan mengeluarkan cahaya seperti bintang yang berkelap-kelip. Akhirnya, Benny sudah mengikuti lomba untuk mewakili sekolahnya. Peserta lomba dari berbagai sekolah yang berbeda di daerah Indonesia. Peserta lombanya ada yang berwarna kulit yang berbeda, seperti warna kulit hitam dan kulit sawo matang. Peserta lombanya juga tidak hanya satu agama, tetapi ada yang berbeda agama. Ada peserta lomba yang beragama Islam, ada peserta lomba yang beragama Kristen, dan lain-lain. Bahasa peserta lomba juga ada yang berbeda. Ada bahasa Jawa dan ada bahasa Sunda. Anak-anak, perbedaan warna kulit, agama, bahasa merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak boleh membeda-bedakannya. Misalnya, kita hanya mau berteman dengan anak yang berkulit putih. Kita tidak mau berteman dengan anak yang beragama lain. Itu namanya membeda-bedakan, dan itu tidak boleh. Kita harus selalu saling menghormati dan hidup rukun. Contoh hidup rukun merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang sila Pancasila ketiga yaitu pohon beringin. Jadi ingat pesan Bu Guru ya, meskipun berbeda-beda kita harus selalu saling menghormati dan hidup rukun. Anak-anak, contoh penerapan hidup rukun itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, bisa di sekolah, dan di mana saja. Tetapi Bu Guru akan memberikan contoh penerapan hidup rukun di sekolah sesuai dengan sila ketiga. Yang pertama, tidak boleh bertengkar dengan teman. Jadi kita harus selalu hidup rukun dengan teman. Kemudian, di sekolah kita harus saling membantu. Misalnya, ada teman kita yang terjatuh, maka kita harus menolong. Ada teman kita yang tidak membawa pensil, maka kita harus meminjami apabila kita punya pensil lebih. Ya, jadi kita harus saling hidup rukun dan saling tolong-menolong. Itulah contoh sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Kemudian, Benny dan teman-teman selalu hidup rukun, seperti yang mereka lakukan saat mengikuti pelajaran olahraga. Mereka melakukan praktik gerak lokomotor secara bergantian. Gerak lokomotor merupakan gerak yang berpindah tempat. Yang pertama, contohnya lari atau berjalan. Sikap awal Benny ketika mau lari yaitu sikap berdiri. Kaki kanan ke belakang, tangan kanan ke depan, dan sebaliknya. Kemudian, Benny mengambil sikap siap untuk berlari. Langkah yang kedua, Benny siap untuk melari. Langkah yang ketiga, Benny berlari dengan kencang. Itulah contoh gerak lokomotor. Contoh gerak lokomotor yang lainnya yaitu melompat. Benny melompati rintangan dari ban. Awalnya sikap Benny itu berdiri tegak. Kemudian Benny bersiap untuk lompat ke dalam ban.
dan dia melompati ban berikutnya. Sehingga gerak yang dilakukan oleh Benny adalah contoh gerak berpindah tempat. Bu Guru ulangi kembali ya. Hari ini kita sudah belajar cara membaca puisi yang berjudul Kunang-Kunang. Yang kedua, hari ini kita sudah belajar contoh-contoh hidup rukun yang sesuai sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang gerak lokomotor. Bu Guru berharap anak-anak semua dapat menyimak video ini dengan baik. Kemudian nanti anak-anak mengirimkan puisi kunang-kunang, membaca puisi kunang-kunang yang dikirimkan melalui pesan suara. Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini anak-anak. Bu Guru ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua dan salam sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke? Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.